Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mepresentasikan mengenai materi yang berjudul motivasi dengan anggota kelompok Adila Nur Fauziyah, Anissa Lutfi Karimatus Saadah, Mismaida Khairun Nisa, Asrarul Muayyadah, dan Fifil Ulha Ahyana. Yang pertama yakni pengertian motivasi. Secara etimologis, kata motivasi berasal dari kata motif yang artinya dorongan, kehendak, alasan, atau kemauan. Maka, motivasi adalah tenaga-tenaga atau forces yang membangkitkan dan mengarahkan kelakuan individu. Motivasi bukanlah tingkah laku, melainkan kondisi internal yang kompleks dan tidak dapat diamati secara langsung, akan tetapi mempengaruhi tingkah laku. Yang kedua ada hubungan motivasi dan perilaku. Menurut konsep Woodward, motivasi sebagai penyebab dari timbulnya perilaku yang mempunyai 3 karakteristik, yaitu yang pertama intensitas, yakni menyangkut lemah dan kuatnya dorongan sehingga menyebabkan individu berperilaku tertentu. Yang kedua ada pemberi arah, yakni mengarahkan individu dalam menghindari atau melakukan sesuatu perilaku tertentu. Yang ketiga ada persistensi atau kecenderungan untuk mengulang secara terus-menerus. Dengan kata lain, jika ketiga hal tersebut lemah, maka motivasi tidak akan mampu menimbulkan perilaku. Motivasi menjadi efektif dan tepat sasaran ketika dilakukan sesuai dengan teori dan ditarafkan pada objek yang tepat. Yang ketiga ada kebutuhan yang mendasari motivasi, yakni ada kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder. Kebutuhan primer adalah kebutuhan dasar untuk mempertahankan hidup. Adapun pembagian dari kebutuhan primer yakni A. Kebutuhan untuk pangan, seperti kebutuhan untuk review makan, minum, pengolahan, dan menghirup oksigen. Dan B. Ada kebutuhan reproduksi atau beranak merah muda. C. Kebutuhan akan rasa aman atau kebutuhan untuk tidak merasa khawatir. D. Kebutuhan untuk mengenal dirinya dan lingkungannya. Kebutuhan ini erat hubungannya dengan proses adaptasi atau penyesuaian diri yang sangat vital dalam memelihara hidup. Dan yang terakhir ada kebutuhan akan rangsang minimal dari lingkungannya. Kebutuhan dasar ini sudah ada sejak lahir dan tidak dipelajari di lingkungan. Akan tetapi, pola pemenuhan kebutuhan ini tentu saja dipelajari. Selanjutnya ada kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang dipelajari. Motif sekunder ini sangat bergantung pada pengalaman individu. Adapun pembagian kebutuhan sekunder yakni A. Kebutuhan cinta dan kasih sayang, rasa diterima dan dihargai dalam suatu kelompok. Dan B. Kebutuhan untuk mewujudkan diri sendiri, pengembangan bakat, dan pembentukan pribadi. Bila kebutuhan ini terpenuhi, maka dasar kehidupan organisme tidak terancam. Yang keempat ada motivasi belajar. Definisi motivasi belajar. Winkel menyatakan motivasi belajar sebagai keseluruhan daya penggerak di dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar, yang menjamin keberlangsungan dari kegiatan belajar dan memberikan arah pada kegiatan belajar itu, sehingga tujuan yang dikehendaki siswa tercapai. Adapun indikator belajar dapat diklasifikasikan sebagai berikut. 1. Adanya hasrat dan keinginan berhasil. 2. Adanya dorongan dan kebutuhan dalam belajar. 3. Adanya harapan dan cita-cita masa depan. 4. Adanya penghargaan dalam belajar. 5. Adanya kegiatan menarik dalam belajar. Dan yang keenam, adanya lingkungan belajar yang kondusif. Selanjutnya poin B, mengenai teori motivasi. Motivasi dalam perspektif psikologi dapat dilihat dari berbagai sudut pandang yang berbeda. Adapun pembagian dari teori motivasi yakni yang pertama ada motivasi dalam perspektif behavioral. Dalam perspektif behavioral, motivasi ditekankan dalam imbalan dan hukuman eksternal sebagai kunci dalam menentukan motivasi murid. Yang kedua ada motivasi dalam perspektif kognitif. Menurut perspektif kognitif, pemikiran murid akan memandu motivasi mereka. Perspektif kognitif juga menekankan arti penting dari penetapan tujuan, perencanaan,
dan monitoring kemajuan suatu tujuan. Dan yang ketiga ada motivasi dalam perspektif humanis. Dalam perspektif humanis, motivasi ditekankan pada kapasitas siswa untuk mengembangkan kepribadian, kebebasan untuk memilih. Menurut Maslow, kebutuhan harus dipenuhi dulu sebelum dapat kepuasan atau memenuhi kebutuhan yang lebih tinggi. Selanjutnya pada poin C ada motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Motivasi intrinsik merupakan motivasi untuk melakukan sesuatu demi sesuatu itu sendiri, atau dengan kata lain tujuan itu sendiri. Individu dengan motivasi belajar intrinsik tidak membutuhkan hadiah atau hukuman untuk membuat mereka belajar, karena aktivitas belajar itu sendiri sudah menggantungkan. Sedangkan motivasi ekstrinsik adalah motivasi suatu untuk mendapatkan sesuatu yang lain. Individu dengan motivasi belajar ekstrinsik akan lebih termotivasi untuk belajar saat mereka diberi pilihan, senang menghadapi tantangan yang sesuai dengan kemampuan mereka. Selanjutnya ada poin D, yakni faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Yang pertama ada cita-cita atau aspirasi. Cita-cita atau aspirasi yang dimaksud di sini adalah tujuan yang ditetapkan dalam suatu kegiatan yang mengandung makna bagi seseorang. Yang kedua ada kemampuan belajar. Kemampuan belajar di sini meliputi beberapa aspek psikis yang terdapat dalam diri siswa, misalnya pengamatan, ingatan, daya pikir, dan fantasi. Dan yang ketiga ada kondisi siswa. Siswa adalah makhluk hidup yang terdiri dari kesatuan psikofisik. Jadi, kondisi siswa yang mempengaruhi motivasi belajar di sini berkaitan dengan kondisi fisik dan psikologis. Yang keempat ada kondisi lingkungan. Kondisi lingkungan merupakan unsur-unsur yang datang dari luar diri siswa. Lingkungan siswa, sebagaimana juga lingkungan individu pada umumnya, ada 3, yaitu lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Dan yang kelima ada unsur-unsur dinamis dalam belajar, yakni unsur-unsur yang keberadaannya dalam proses belajar tidak stabil, kadang-kadang kuat, lemah, dan bahkan hilang sama sekali, khususnya kondisi-kondisi yang bersifat kondisional, misalnya keadaan emosional siswa, gairah belajar, dan situasi dalam keluarga. Dan yang terakhir ada upaya untuk membelajarkan siswa. Upaya yang dimaksud di sini adalah bagaimana guru mempersiapkan diri dalam membelajarkan siswa, mulai dari penguasaan materi, cara menyampaikan, menarik perhatian siswa, dan mengevaluasi belajar siswa. Dan poin yang terakhir yakni poin E tentang motivasi diperkaya. Motivasi diperkaya yaitu motivasi yang digunakan oleh guru dalam proses pembelajaran dengan harapan agar para siswa lebih giat dalam belajar. Adapun bentuk atau macam motivasi yang digunakan adalah seperti memberi nilai, hadiah, persaingan sehat, hasrat untuk belajar, dan lain sebagainya. Demikian presentasi dari kelompok 4. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.